Preview Tablik Akbar di Masjid Raya Kajai Talamau, Pasaman Barat. Sehat kan? Sehat orang kaya. Oh, sehat orang kaya. Menikung ya sehat orang kaya. Oh, kami yang menjawab uya kok kurang apa kok? Maklum salah. Kami yang ditugas di sini. Iya. Bapak Armi Nindel, seorang staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan di Pasaman Barat, beliau sengaja datang menjemput Buya Haji Ristawardi Inyak Tungkek Marajo di tempat kediamannya di Komplek Cimpago Permai, Limau Manis Selatan. Staf Eselon 2 ini membawa Buya Haji Ristawardi Inyak Tungkek Marajo melakukan pengajian di kampung halamannya di daerah Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Perencanaan kita kan untuk memperingati 1 Muharram di Masjid Raya Kajai. Jadi sesuai dengan jadwal yang janji kita, hari ini insya Allah sudah Isa Beko Buya magian pengajian di Masjid Raya Kajai yang sebenarnya Masjid Raya Kajai ko yang kena gampo tanggal 5 Februari 2022 dulu. Kato Bajawe, Gayuang Basambui, Buya pun berkata, Musajid Raya Desa Kajai, rancaknya jalan bersimpang dulu, dek jadwal adalah sesuai. Hari kini beliau lah tiba. Siap kita orang ke, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah di jalan. Amin. Dan masyarakat yang menunggu selalu mendoakan kita agar sehat ya. Bahkan Buya hari kini malam mau orang senang Buya. Anu durian kok masuk. Tadi stadion Buya. Yang bertugas menjadi pengemudi adalah saudara Dodi. Dodi. Hanya dalam waktu 3,5 jam perjalanan, akhirnya tiba di tempat tujuan. Buya Haji Ristawardi Inyak Tungkek Marajo menaiki rumah salah seorang pengurus yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Raya Kajai. Begitu masuk ke dalam rumah, sudah tersedia durian dan lamang. Buya dan beberapa jemaah dipersilakan untuk menikmatinya. Sesuai dengan pantun Rang Minangkabau, pitalah jo batipua, ketigo pari malintang, sadang kasawah kaminamua, konon memakan nan taidang. Di bagian belakang juga ada makanan ringan yang telah dibungkus rapi untuk dinikmati jemaah pada saat mendengarkan pengajian nantinya. Setelah sholat Isya, pembawa acara Sandiah Rahmatullah mempersilahkan Ustadz Eka Kurniawan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Penanda Tablik Akbar dimulai. Mengawali acara
Marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Edi Kurniawan. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ketua Panitia Pelaksana Army Harizal menyampaikan dilaksanakannya acara Tabligh Akbar ini. Kemudian kegiatan kita ini Bapak dan Ibu kita angkat tentu saja adalah dalam rangka memperingati ya, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kenapa kita laksanakan tanggal 22? Padahal Bapak dan Ibu tahun baru Islam itu sudah berlalu tanggal 3 ya, tanggal 3 Juli. Jadi Bapak dan Ibu saya menghubungi anak beliau pertamanya karena itu yang diberikan oleh Pemda waktu itu dari bagian Kesra menanyakan jadwal Al-Ustadz Ristawardi. Jadi Bapak dan Ibu yang tersisa itu hanya tanggal 22 bulan Juli. Yang bisa dipilih itu bulan Agustus. Ada sekitar 5 atau 6 lagi kata anak beliau. Jadi Bapak dan Ibu tanggal 22 itu sisule jadwal Buya. Dan Bapak dan Ibu alhamdulillah beliau bisa untuk mengisi dan menyediakan jadwal itu untuk kita. Selanjutnya Army Harizal menyampaikan tujuan dilaksanakannya acara Tabligh Akbar. Tujuan kita mengangkat acara ini Bapak dan Ibu, di samping kita ingin mensyiarkan, meramaikan masjid kita ini Bapak dan Ibu, ya, agar Bapak dan Ibu masjid kita yang insya Allah termasuk megah ini, dia tidak lengang dari jamaah, maka Bapak dan Ibu kami menganggap dengan ini mudah-mudahan terpacu dia. Dengan ini Bapak dan Ibu menjadi sebab, menjadi asbab kaum muslimin yang hari ini datang untuk mendengarkan tausiah dari Buya kita. Dia memiliki keinginan untuk ikut memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian kita Masjid Raya ini. Army Harizal tak lupa menyampaikan tentang waktu berdirinya Masjid Raya Kajai. Kata Army, Masjid Raya Kajai sudah berusia hampir 200 tahun. Namun ketika gempa 25 Februari 2022, Masjid Raya ini runtuh dan tidak bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Owner Hotel Emersia Batu Sangkar, Haja Mary Warti memberikan infak dan sedekah. Beliau dengan ikhlas menyumbangkan sebagian uangnya untuk membangun Masjid Raya Kajai Talamau, Pasaman Barat. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu kami informasikan juga kepada Buya dan juga timnya, bahwa dan kita semua untuk mengingatkan masjid kita ini berdiri Bapak dan Ibu sudah hampir sebenarnya
200 tahun. Jadi masjid kita ini masjid yang tertua. Jadi tahun 1835 Masehi lebih kurang berdiri masjid di sini. Bapak dan Ibu, kemudian direnovasi dan qadar Allah pada tanggal 25 Februari tahun 2022 terjadi gempa di negari Kajai, dan Bapak dan Ibu salah satunya yang runtuh 100% adalah Masjid Raya. Nah, Bapak dan Ibu Allah SWT, alhamdulillah, kemudian ada seluruh kaum muslimin, Bapak dan Ibu, dan yang terbesar memberikan wakafnya adalah Bu Mary. Kemarin juga saya menghubungi beliau secara langsung dari Bu Mary, Buya, yang pemilik Hotel Emersia Batu Sangkar. Army Harizal berharap agar kegiatan keagamaan di masjid ini terus dilaksanakan. Infak dan sedekah para jemaah sangatlah diharapkan. Maka Bapak dan Ibu, tekad pengurus di masa yang akan datang, masjid ini, infak dan sedekah kaum muslimin itu kita pergunakan dalam rangka kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah. Pelatihan imam khatib, pelatihan insya Allah kader-kader ulama yang juga memerlukan infak kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita bersama-sama dan mudah-mudahan makmur Masjid Raya Kajai ini. Sementara itu, tokoh masyarakat Kajai Army Nindel dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kajai ini merupakan kegiatan keagamaan yang sejalan dengan program pemerintah. Jadi untuk itu Bapak Ibu, tentu ini harus kita sikapi Bapak Ibu, bahwasanya program pemerintah itu ya sesuai juga dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kita laksanakan syiar Islam ini Bapak Ibu, tentu kalaupun tidak tahfiz Al-Quran, tidak maghrib mengaji, ya di sini kita adakan pengajian Al-Quran atau pengajian agama nantinya. Kata staf ahli Bupati Pasaman Barat bidang pemerintahan ini bahwa tabligh akbar semacam ini terus kita laksanakan terutama pada waktu peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Harapannya dari pemerintah daerah dan juga saya pribadi di sini Buya, kalau saya sudah sampai di sini di Kajai ini Buya, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah warga di sini, anak mungkin, kemenakan mungkin, adik mungkin, tetapi harapannya adalah setelah ini ada kegiatan keagamaan yang lain, yakni ada Maulid Nabi. Insya Allah sarannya ini kepada pengurus, sekitar 2 bulan atau lebih, ini kalau dapat juga kita laksanakan seperti ini. Acara selanjutnya adalah doa bersama yang dipimpin oleh Denny Wahyu Nandra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa anak dan istri kami, dosa sanak saudara kami. Ampuni pula dosa semua guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang kami kenal ataupun yang belum sempat kami mengenalnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Ghaffar, kami adalah hamba-Mu yang sering khilaf dan alfa. Kami sering lalai melaksanakan perintah-Mu. Kami kadang lengah di saat berkumandang seruan-Mu.
hati kami kadang mendua ketika sedang bersamamu. Allahumma ba'id baini wa baina min khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah ya Karim, jauhkanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami, jauhkanlah kami dari akibat dosa-dosa kami, sebagaimana Engkau menjauhkan ufuk timur dari ufuk barat. Ya Allah ya Karim, karuniakanlah kepada kami pikiran yang jauh dari prasangka. Karuniakanlah kepada kami lisan yang senantiasa berkata jujur. Karuniakanlah kepada kami hati yang istiqomah dalam taubat, hati yang tunduk dalam taat, hati yang khusyuk di dalam sholat, hati yang ikhlas dalam munajat. Ya Matin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Karim, mudahkanlah setiap urusan kami. Karuniakanlah jalan keluar dari setiap persoalan kami. Sukseskanlah semua usaha-usaha kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'alukal iman nafi'an wa rizqan hasana wa amalan mustaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Haji Ristawardi Inyek Marajo dalam ceramahnya menyinggung masalah suasana dalam acara pesta pernikahan anak dengan menampilkan musik sampai larut malam. Dan tidak itu saja, lagu yang dibawakan adalah yang kurang relevan dengan suasana pernikahan. Ya Armi kok minantu kan nanti kalau pak kecil tu jam itu main game minum malaga pakai es, diundang ustaz mengaji. Ya Allah, ya. Atur gen tunggal sampai pagi. Pakaiannya enggak ada lah. Lah pakai mati lanjang. Di kelurahan kami enggak boleh, Pak. Bamusik beralik tu hanya sampai jam 3 sore, jam 5 leh. Sudah tu enggak boleh lagi. Banyak musik sampai jam 3 malam. Iya kan? Roknya lah dia telutui. Ana mau musiknya tu. Ayo. Ya, Cinta Satu Malam nama lagunya. Ya Allah, ya Tuhan. Yang nikah itu anak orang Islam. Ustaz diundang bagi nasihat pernikahan. Ya kan? Ambo mengecek nikah secara umum di musaji. Kau kena Pak. Tapi kalau payah bawa ke rumah orang itu, tidak ada Pak. Jadi apa orang aja? Musaji kau secara umum nasihat untuk orang mukmin mudah-mudahan bisa tapinteh sabalun nanyui inge sabalun kanai. Dia mau dapat palo dapat amalkan jadi pahalo awak terhindar dari mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Buya berharap budaya yang digunakan jangan dipakai bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi di saat melakukan peresmian pernikahan anak. Jadi segala budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam jangan dipakai ketika peresmian pernikahan anak. Pengajian selengkapnya dapat dilihat di YouTube dengan judul Muhasabah Diri di Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Inyek Ristawardi melaporkan.